I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slime Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang volume 22-nya yang udah rilis. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan Moss yang saat itu mengatakan, seandainya seseorang memasuki dunia putih milik Testarossa, ada kemungkinan orang itu tidak bisa dibangkitkan lagi. Meskipun Moss belum pernah mencobanya, tapi Moss nggak berniat untuk mencoba itu karena kebenaran masih belum diketahui. Tapi dari apa yang diperkirakan oleh Moss, bahkan kehidupan abadi juga tidak bakalan berguna di hadapan kekuatan putih milik Testarossa ini. Dengan pemikiran seperti itulah, Moss pun langsung berencana untuk meninggalkan arena bahaya. Sedangkan di sisi lain, dunia putih milik Testarossa ini memang merupakan kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi itu tidak berarti tidak terkalahkan. Hanya saja sulit bagi Testarossa untuk mengatur kondisi sebelum dia mengaktifkannya, karena dia tidak akan bisa mengalahkan musuh dengan tingkatan yang lebih unggul daripada dia jika mereka berada di level yang sama dengan Testarossa seperti layaknya Carrera dan Ultima. Kemenangan dan kekalahan akan diputuskan tanpa masalah. Namun ketika lawannya menjadi True Dragon, pasti akan sulit banget untuk bikin energi dalam jumlah besar itu menghilang. Belum lagi, Ji saat ini ada di negeri ini. Ji adalah orang yang terkuat di antara 7 primordial demon saat ini. Ya, meskipun sebenarnya masih belum diketahui tentang perkembangan Diablo, apakah dia telah mengejar Ji atau belum. Tapi kalau menurut Mimin ya udah 11-12 lah. Apalagi Diablo udah mengalami evolusi berkali-kali dari sosok Rimoro. Sedangkan di sisi lain, dengan Guy dan Felzard yang ada di tempat ini, masih belum diketahui apakah Testarossa mampu menciptakan efek yang lebih mengerikan dari apa yang kita katakan tadi. Karena Testarossa bukanlah iblis yang akan mengambil sebuah taruhan yang sangat penting. Dia adalah orang yang sangat cerdas dan juga berhati-hati. Dengan kata lain, Testarossa selalu memikirkan semuanya dengan matang sebelum melepaskan kekuatan seperti itu. Sedangkan di sisi lain, Testarossa pun juga mengatakan di dalam hatinya, aku bahkan belum bisa mendeteksi apakah ada orang lain di tempat ini. Apakah di tempat ini hanya ada Ji dan juga Felzard. Dan bertepatan di momen ini, Moss pada akhirnya mulai menyadari bahwa pemikiran seperti itu adalah salah. Dengan kata lain, masih ada sesuatu yang saat ini bersembunyi di wilayah Yurazania yang membuat mereka berdua pun saat itu benar-benar sangat terkejut. Testarossa pun kemudian mengatakan kepada Moss, kita harus segera menemukannya. Aku membenci bawahan yang tidak kompeten. Ucapnya kepada sosok Moss yang membuat Moss pun saat itu ngerasa panik. Beberapa saat setelah kejadian itu, muncullah seorang wanita berambut biru yang saat itu berdiri di barisan yang sama dengan Testarossa dan mengatakan, itu sangat mengesankan. Orang itu ternyata tidak lain adalah Felgreen yang muncul tepat di hadapan Testarossa dengan tubuh yang merupakan tubuh cloningnya. Dia juga meninggalkan tubuh cloning di tempat ini. Testarossa yang mendengar ucapan sebelumnya pun menanyakan apa maksud perkataan dari Felgreen. Yang bikin Felgreen pun ngungkapin bahwa Testarossa bisa menggunakan kekuatan yang bahkan bisa berpotensi untuk menghancurkan dunia. Hanya karena alasan itulah, bagi sosok Felgreen itu adalah sesuatu yang sangat mengesankan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan Testarossa yang mulai menggunakan kekuatannya, yang membuat Moss pun bahkan sampai ketar-ketir. Di momen ini Sokka juga ngucapin makasih kepada Moss karena telah melindunginya.
Sokka saat itu juga mengatakan itu dengan penuh rasa bersalah. Padahal sebenarnya bagi Moss itu wajar-wajar aja. Karena saat ini kan tempat di Urazania dipenuhi dengan mana Felzard yang bahkan telah dipadatkan menjadi badai salju yang mengandung sihir dengan kepadatan maksimal. Jadi wajar aja orang-orang manapun yang masih berada di rank A tidak mampu bertahan dari kematian selama beberapa jam jika berada di dalam wilayah ini. Dan karena alasan itulah ada banyak hal di tempat ini yang sebenarnya nggak dipahami sama Sokka, karena Sokka nggak bisa melihat pasti tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan semakin lama berada di tempat ini, Sokka mulai menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terlalu jauh. Bahkan jarak antara Moss dan juga Sokka benar-benar dia sadari. Jika seandainya Moss berada di tingkatan orang dewasa, Sokka mengibaratkan dirinya sebagai bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bahkan saat ini tidak hanya Sokka yang nggak bisa berbuat apa-apa, Moss sejujurnya merasakan hal yang sama. Karena saat ini, jika tanpa bantuan Testarossa, bahkan dirinya juga kesulitan mempertahankan keberadaannya. Namun tetap aja, semua nyawa mereka saat ini berada di tangan Testarossa. Karena di dunia putih milik Testarossa ini, dia bisa mengakhiri segalanya dengan menggunakan Void. Dan seseorang yang berada di dalam dunia itu kemungkinan gak bakalan bisa bereinkarnasi jika seandainya Testarossa membantai semua itu. Karena memang itulah hakikat sejati dari dunia putih sejati ini. Di momen ini kita mulai diperlihatkan, meskipun saat ini kelompok Testarossa sedang mengumpulkan informasi, mereka juga sempat berpindah-pindah tempat, dan yang menuntun tempat itu tidak lain adalah Sokka. Karena sejujurnya, Sokka masih bisa merasakan beberapa koordinat sebagai tempat teleportasi yang sangat aman. Seperti yang dikatakan Moss sebelumnya, Sokka masih bisa mencapai tujuannya dengan tetap hidup. Karena itulah sebabnya, bagi sosok Moss, Sokka tuh nggak perlu meremehkan dirinya sendiri. Di momen ini, Testarossa pun juga sempat bertanya kepada Felgrin tentang apakah ada campur tangan dari pihak ketiga. Felgrin yang mendengar ucapan seperti itu dari Testarossa pun ngungkapin bahwa dirinya sebenarnya juga nggak tahu semuanya, tapi kemungkinan besar memang ada. Hanya saja, gak banyak hal yang bisa Felgrin lakukan. Testarossa yang mendengar ucapan seperti itu pun juga membenarkan hal yang sama. Bahkan di tempat ini dia juga nggak bisa melakukan apa-apa. Apalagi saat itu Felgrin ngungkapin kalau Milim ternyata pergi ke Darmagania, tepatnya di Holy Void, dan melepaskan Dragonova ke arah gerbang surga. Felgrin sebenarnya udah memperkuat barrier pertahanan gerbang surga menggunakan kekuatannya, tapi tetap aja semua itu masih sangat sulit untuk ditahan oleh Felgrin, meskipun kerusakannya masih bisa agak dicegah. Dan di momen ini juga, Felgrin memberikan beberapa penjelasan singkat terkait tentang kejadian perang yang ada di Darmagania, di mana gerbang besar surga yang menghubungkan langit dan bumi telah terbuka, dan gak lama lagi pasukan besar dari naga Infarek akan segera keluar. Yang membuat raut wajah Testarossa pun saat itu sangat terkejut, karena Infarek merupakan satu-satunya ancaman terkuat di seluruh dunia saat ini. Apalagi saat ini Milim sedang pergi ke dinasti Sarion dan kemungkinan besar juga mengincar pohon suci. Tapi nggak ada yang bisa mereka lakukan di tempat itu dan hanya bisa menyerahkan tugas itu kepada yang lain. Di momen ini mereka juga penasaran tentang kemana lokasi Veldue saat ini. Apakah Veldue juga menuju ke dinasti Sarion? Tapi jika melihat dari situasi saat ini, memang kemungkinan besar Veldue ada di sana. Yang membuat Felgrin pun merasa dilema tentang tempat mana yang harus dia lindungi pertama kali. Apalagi saat ini perintah dari Luminos, pahlawan-pahlawan juga telah berkumpul dari seluruh dunia, tepatnya di perbatasan Ruberios. Masayuki sang hero telah berdiri sebagai perwakilan, dan sejauh ini Felgrin ingin memprioritaskan hal itu terlebih dahulu. Apalagi Masayuki adalah kekasih tercintanya. Tiba-tiba masuklah komunikasi pikiran yang saat itu mengatakan, panggil pasukanku, mereka harus mencegah Infarek di Darmagania. Tidak ada gunanya membiarkan mereka melindungi tempat Leon. Orang yang mengatakan itu ternyata tidak lain adalah Guy yang saat ini sedang bertarung dengan Felzard. Di tengah pertarungan itu, Guy sempat menyampaikan komunikasi pikiran kepada Testarossa dan Felgrin, yang membuat Testarossa pun semakin kagum sama kemampuan Guy yang mampu menembus kepadatan mana yang sangat luar biasa milik Felzard itu. Bahkan energi itu sampai ke arah mereka berdua.
Gak hanya itu aja, Gi juga sepertinya mendengar apa yang mereka katakan dan berkata kepada mereka, seperti yang kalian katakan, kemungkinan besar memang ada seseorang di belakang Felzard. Aku merasakan ada banyak hal yang tidak wajar, itulah sebabnya aku dari tadi hanya fokus mengawasinya, tapi semua harus kita selesaikan sebelum Infarect tiba di dunia ini. Karena saat itu sepertinya Gi meminta tolong kepada Testarossa. Testarossa pun merasa tidak senang, apalagi jika dirinya diperintah oleh orang lain. Namun karena saat itu Gi mengatakan bahwa Testarossa semakin lama semakin mirip sama Rimuru, Testarossa pun ngerasa senang dan nganggap kalau itu adalah pujian untuknya. Sedangkan Felgrin yang mendengar semua itu pun mengatakan, kalau begitu aku akan segera meminta Ren dan Mizari untuk ikut memasuki medan pertempuran. Kalian harus bisa melindungi tempat ini, ucap Felgrin sambil menghilangkan cloningnya dari tempat itu. Beberapa detik setelah itu, sebuah gerbang dimensi pun terbuka di tempat Ren dan Mizari, di mana keadaan perang saat itu mulai memasuki fase baru. Ren benar-benar ngerasa kesal dengan semua itu. Karena saat ini mereka berdua udah diajak ke tempat yang dipenuhi oleh salju yang sangat lebat itu. Bahkan Ren saat itu terus-terusan mengeluh karena tempat itu terasa sangat dingin. Karena alasan seperti itu, Ren pun memutuskan untuk membangun sihir dan memperkuat penghalang dari Moss yang ada di tempat itu. Bahkan ketika dirinya melihat penghalang yang diciptakan oleh Moss itu, Ren sempat mengatakan, mungkinkah kau sekarang lebih kuat dariku, Moss? Ucapnya kepada Moss dengan penasaran. Moss yang mendengar ucapan seperti itu pun menjadi panik dan bilang sama Ren, sepertinya Nona sedang bercanda. Di dalam hatinya Moss juga mengatakan akan sangat merepotkan jika dia sampai terlibat dengan masalah dari iblis primordial. Untungnya saat itu dia sempat mengikis perkataan dari Ren. Memang kalau kita melihat fakta yang pasti, penghalang yang diciptakan oleh Moss ini mampu menahan kekuatan dari pihak luar. Hanya saja, itu hanya cukup untuk melindungi Moss dan Sokka aja. Di momen ini, Mizari juga sempat berbicara dengan mereka berdua dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu bisa membentuk perisai pertahanan seperti ini, berbeda dengan kedua bawahannya yang saat ini masih berada di tempat lain. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, situasinya mulai terkendali kembali. Tapi sejujurnya yang memegang semua kendali itu adalah Mizari, yang bikin Moss pun ngerasa agak kesal. Tapi di sisi lain Moss juga ngerasa kagum, karena dari sudut pandangnya, Mizari mampu mengkhususkan dirinya dalam memanipulasi mana yang tepat, meskipun itu bukan miliknya. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you.